Selamat bertemu kembali, saudara-saudara seiman semuanya. Kita hari ini akan membahas tentang pentingnya kita belajar sejarah pengakuan iman rasuli. Dan khususnya pada waktu ini mungkin ada beberapa seri ya. Jadi seri yang pertama ini kita akan belajar sejarah pengakuan iman rasuli di Nisia. Ada 7 pengakuan iman rasuli dan kita akan memulai dengan pengakuan iman rasuli yang awal ya. Kalau bisa kita akan maju dan bisa yang kedua, dan sampai ditutup dengan yang ketujuh. Nah, mengapa ini penting sekali? Ada 7 konsili iman yang terjadi dalam sejarah panjang gereja. Dan kita tahu dalam catatan sejarah gereja itu ada 7 pengakuan ekumenis ya, atau ecumenical councils. Pertemuan resmi dari seluruh gereja Kristen yang pada masa itu atau pada masa gereja purba, gereja awal ya, sebelum terjadinya perpecahan gereja Timur dan Barat. Nah, itu tahun 1054. Nah, ini di bawah 1054, satu pengakuan iman yang merupakan satu kesatuan dari gereja-gereja yang diadakan dan juga disponsori tempatnya juga di mana nanti kita akan mendapatkan penjelasan. Nah, kita hari ini belajar apa tujuan utama dari konsili-konsili itu ya. Setiap konsil itu ada kekhususannya dan kejadian-kejadian yang melanda gereja serta satu seperti ada awan dan angin serta badai pengajaran sehingga perlu diadakan konsili. Dan sampai hari ini juga kalau kita lihat beberapa gereja masih mengadakan istilah konsili secara sinodal ataupun secara kelompok-kelompok gereja-gereja yang berkumpul. Ya, tujuan utama dari konsili ini adalah yang pertama, ada terjadinya perdebatan teologis yang sangat besar, sehingga akan dirasakan akan mengancam kesatuan atau bisa terjadinya perpecahan. Jadi menyelesaikan perdebatan teologis yang sangat mengancam kesatuan gereja dan juga berkaitan dengan hal-hal yang bersifat budaya, politik, dan secara nasional ya. Itu yang pertama. Yang kedua, menetapkan atau merancang doktrin iman yang benar yang disebut sebagai ortodoksi ya, ortodoks. Jadi doks itu dari kata dogma dan kemudian orto itu artinya sesuatu yang penting, yang utama gitu ya, yang tulangnya gitu. Berdasarkan apa? Berdasarkan pergumulan mengenal dan satu-satunya sola scriptura, satu-satunya dasar kebenaran iman Kristen adalah Alkitab. Jadi menetapkan, merumuskan, menformulakan doktrin iman yang benar yang menjadi konsensus bersama berdasarkan Alkitab. Yang kedua, menolak ajaran sesat. Ya bentuk-bentuk yang bervarian itu ya. Dan yang terakhir, semua konsili ini diadakan pada waktu itu di Kekaisaran Romawi Timur, ya daerah Bizantium ya. Jadi itu yang kita tahu berkaitan dengan beberapa raja dan kaisar. Kita lihat sekarang kondisi dunia di abad yang menuju tiga keempat, ya, abad keempat awal itu, kita tahu bahwa ada semacam penganiayaan yang begitu besar pada gereja di bawah Kaisar Diocletianus, ya, atau Diocletianus. Gereja mengalami kebebasan besar ketika Kaisar Konstantinus itu disebut The Great ya, Konstantinus Agung, Konstantin Agung ya, The Great Konstantin mengeluarkan Edik Milano. Kenapa ini? Karena Kaisar menjadi orang Kristen dan meminta seluruh rakyat di bawah kerajaannya menjadikan Kristus adalah Allah mereka, Tuhan mereka. Nah, mereka kemudian Konstantin mengeluarkan Edik Milano 313 Masehi. Untuk apa? Memberi kebebasan beragama bagi umat Kristen. Jadi seluruh yang dulu dikejar-kejar, dibakar itu sekarang dibebaskan. Nah, cara Tuhan yang ajaib itu juga memiliki resiko-resiko ya. Resiko jika satu orang penguasa kemudian semua jadi Kristen, nah resikonya apa? Tidak semua itu akhirnya orang benar-benar Kristen mau ikut karena pertobatan dan karena perubahan kuasa dari Roh Kudus. Ini jadi semacam kelemahan besar ya, jadi lubang besar yang luar biasa. Kebebasan eksternal ini diikuti oleh krisis internal teologis. Jadi waktu dibuka
di dalamnya itu akhirnya menjadi problem besar. Karena semuanya masuk pikiran-pikiran dari filsafat Yunani, pikiran-pikiran yang saat itu juga pemikiran-pemikiran hikmat-hikmat yang ada, itu menggoncangkan gereja. Jadi gereja pada saat itu tidak lagi dihancurkan oleh pedang penguasa yang dari luar mengejar-ngejar gereja, membakar, membunuh orang Kristen jadi martir. Tetapi yaitu pelajaran, pengertian, pengajaran yang ada di dalam perdebatan doktrin yang mengoyak kesatuan iman. Nah, ini sesuatu yang mungkin perlu kita pikirkan baik-baik. Jadi kalau gereja itu udah tenang, biasanya di dalam itu bentrokan sendiri dan juga retak serta akhirnya pecah. Kenapa? Karena pengajaran. Jadi bukan karena yang lain. Lahirnya krisis apa? Ada disebut sebagai krisis Arianisme yang dibawa oleh tokohnya itu bernama Arius, ya, seorang presbiter dari Alexandria yang memiliki pikiran dipengaruhi dengan pemikiran Yunani atau filsafat Yunani. Dia murid dari Lucian dari Antioquia, ya, seorang yang sangat terkenal juga pada saat itu. Nah, Arianus ini terpengaruh oleh logika rasionalisme Yunani dan ordinanisme dari Origen ya. Jadi ordinanisme, jadi subordin ya. Jadi artinya bahwa semua itu ada level-levelnya, termasuk tentang Kristus Yesus yang dia tidak percaya sebagai Tuhan itu ya. Pokok-pokok ajaran Arius Allah Bapa adalah satu-satunya yang tak berawal atau disebut sebagai agenetos. Agenetos ya. Gen dari kata gen generasi itu A. Jadi tidak berbapa, tidak berawal, tidak memiliki semuanya kekal gitu. Yang kedua, anak Yesus Kristus diciptakan oleh Bapa, bukan Allah. Karena itu dalam Kolose dan beberapa ayat yang dia baca, kemudian dia menyimpulkan ini dengan pikiran eisegesis ya, bukan exegesis. Bapak menciptakan anak sebelum segala zaman. Jadi sebelum semua ada itu dia ciptakan anak dulu dan setelah itu anak yang diberi tanggung jawab untuk kemudian mengadakan menciptakan semuanya. Nah, karena diciptakan anak tidak sehakikat. Nah, ini istilah homoousios itu mulai pada awal pengakuan iman Nisia sudah keluar. Jadi sehakikat. Jadi ya ini ya seesensial gitu, sehakikat atau substan ya juga bisa dikatakan demikian dengan Bapa. Jadi tidak sehakikat, jadi bukan Allah. Dia hanya manusia. Ungkapan terkenal itu adalah di sini ya dikatakan eh, bahwa anak dalam bahasa Inggris ini ya, there was a time when he was not. Jadi ada waktu di mana dia bukan. Jadi ini istilah yang terkenal dari Arius. Dia bukan Allah, dia bukan Bapa. Tapi Tuhan Yesus mengatakan Bapa dan aku adalah satu. Jadi kekekalan itu juga dia miliki dan sekalian dia miliki. Terus apa yang terjadi dampaknya dan implikasinya apa? Jika Kristus bukan Allah sejati, maka keselamatan manusia yang dijanjikan oleh Yesus Kristus pun dan juga oleh Tuhan dalam perjanjian lama kehilangan dasar ilahinya. Masalah ini menggoncang seluruh gereja bukan sekedar soal logika teologi, tetapi ini berkaitan dengan iman keselamatan dan masa depan dasar gereja yaitu Kristus. Nah, kemudian disitulah Konstantin memanggil gereja-gereja untuk mengadakan persidangan atau konsili. Untuk apa? Mempersatukan seluruh rakyat atau penduduk-penduduk yang ada itu disatukan dalam kekaisaran Romawi supaya damai. Jadi tujuan kaisar itu sebenarnya supaya bersatu melihat kondisi perpecahan seperti ini yang semakin besar dan perdebatan-perdebatan, maka Konstantin juga berpikir secara politik ya, secara politik. Oh ini kalau nggak stabil ini bisa bahaya, ini bisa perang ini ya, perang perang di dalam. Maka ia memanggil semua uskup dari gereja dan seluruh provinsi yang ada di Romawi untuk apa? Berkumpul di Nikaia atau Nisea di wilayah Britania atau sekarang ini Turki modern. Nah, ini adalah satu fakta sejarah ya. Jadi, kapan itu diadakan? Diadakan mulai dari awal Mei sampai Juli 325. Jadi Mei, Juni, Juli. Kira-kira 3 bulan mereka berkumpul. Dan sebelumnya mereka sudah mengadakan perdebatan panjang ya.
Tempatnya di mana itu? Tempat di Aula Istana Kaisar di Nisea. Berapa pesertanya? Kira-kira jumlahnya 300 lebih. Atau tepatnya kalau menurut catatan yang dari tulisan-tulisan yang ada sejarah dan juga catatan Bapak Athanasius yang tokoh dari pengakuan iman Rasul ini. Anak-anak muda yang luar biasa hebat ini ya. 318 uskup ya. Jadi semua mayoritas dari timur, dari gereja timur, Alexandria, Antioquia, Yerusalem, dan lain-lain. Dan beberapa, ya mungkin nggak sampai 10 ya, itu dari gereja barat. Gereja barat itu gereja Roma. Gereja Roma itu ada tokohnya namanya Hosius dari Cordoba dan juga dua presbiter dan yang lainnya. Ya. Nah ini supaya kita mengenal kondisinya ya. Nah, kita tahu bahwa pada waktu itu Paus Sylvester yang pertama itu sudah ada eh, sejarahnya. Jadi Paus Sylvester pertama. Dan apa yang terjadi dengan mereka ini? Maka tokoh-tokoh ini yang penting sekarang ini yang kita pelajari yaitu yang menentangnya. Satu Arius. Arius itu lahir 256 sampai 336. Tokoh utama yang menolak tentang keilahian. Pengajaran Yesus adalah Allah yang sepenuhnya dia tolak mentah-mentah. Mengapa? Karena dia membaca Alkitab dan mengerti dengan pikirannya ada sesuatu yang tidak mungkin Allah dan manusia dalam satu pribadi itu jadi manusia yang manusia. Dan dia juga sering menulis lagu-lagu rakyat yang bersifat folk ya. Folk itu budaya saat itu ya. Yang dari Thalia. Jadi berisi teologi rasionalitis dan menyebarkan ajarannya, ajaran tadi ya menolak keilahian Kristus didukung oleh Eusebius dan Nikomedia yang merupakan uskup berpengaruh di istana. Jadi kemudian istana itu kenapa goncang? Karena orang istana lebih menerima Arius daripada yang lain. Yang kedua, tokoh yang paling berpengaruh kedua adalah Alexander dari Alexandria, Patriark Alexandria, lawan dari Arius. Ya, lawan dari Arius. Kenapa? Karena dia menekankan jika anak tidak Allah yang sesungguhnya, Allah yang sejati, maka keselamatan itu menjadi tidak mungkin terjadi atau mustahil. Sebab hanya Allah yang bisa menebus dosa manusia. Dan yang ketiga, tokoh yang ketiga yaitu tadi yang saya sebutkan Athanasius. Ya, Athanasius ini tokoh yang paling vokal ya dan paling berani dan paling pinter kalau saya lihat pemikiran-pemikiran yang sangat brilian sekali. Nah, Athanasius itu kira-kira lahirnya 296 dan meninggal 373 Masehi. Saat konsili berlangsung, dia adalah seorang yang masih berjabat sebagai diaken. Nah, ini penting ya. Jadi diaken itu bukan kayak zaman sekarang ya. Diaken itu second level, yang first level itu penatua dan ya istilahnya itu yang masih belajaran. Ini enggak ya. Jadi anak Athanasius ini adalah seorang diaken yang mungkin kita masih ingat 7 diaken diangkat gereja mula-mula dan itu sangat hebat juga bukan ngurusin soal administrasi pelayanan gereja untuk orang-orang miskin, tetapi kita lihat bahwa diaken itu sangat hebat di dalam pengabaran Injil dan juga pemberitaan Injil atau pengajaran. Ya, kita tahu Stefanus kan salah satu diaken yang martir. Nah, peranan ini yang sangat besar yang menjadi tembok daripada kokoh untuk mempertahankan badai pengajaran yang melanda gereja. Ia berkata ya, if the Son were a creature, he could not be our savior. Ini perkataan yang paling terkenal dari Athanasius. Jika anak hanyalah ciptaan, ia tidak bisa menjadi juru selamat kita. Jadi nggak mungkin, karena manusia ya nggak mungkin menyelamatkan manusia. Yang keempat adalah Hosius dari Cordoba, Spanyol, penasihat teologi dari Kaisar Konstantin. Nah, ini menjadi pemimpin sidang de facto. Jadi dia memimpin sidang, dia memulai dan juga yang sebagai leadernya ya. Jadi semua itu Hosius dari Cordoba. Membantu memediasi. Jadi ya fungsinya dia itu seperti moderator dan juga penengah. Memediasi perbedaan istilah-istilah dalam Alkitab dan penjelasan-penjelasannya menegaskan pentingnya kata homoousios, sehakikat. Jadi dia percaya bahwa
Tadi ada yang dekat dengan kaisar, tapi ini penasihatnya Konstantin lebih mengarah kepada iman Kristen yang mendukung Athanasius yang benar ya. Dan kelima adalah Eusebius dari Kaisaria. Nah, ini jadi sejarawan gereja terkenal yang berusaha mengambil posisi tengah, akhirnya dia juga jatuh lebih ikut Arius, ya, menyodorkan rumusan credo baptisan gerejanya di Kaisaria sebagai bahan dasar credo Nisia yang awal dan kemudian diperbaiki. Kemudian akhirnya menandatangani hasil konsili meskipun sempat ragu dengan istilah homoousios. Jadi Eusebius itu seorang yang objektif. Jadi setelah dia rada condong ke kiri, dia kemudian ikut kepada keputusan konsili, walaupun dia masih meragukan dan masih mempertanyakan soal homoousios. Ya, ini. Terus perdebatan ini, apa yang diperdebatkan sebenarnya di dalam rapat itu? Yang pertama adalah perdebatan hakikat anak yang berkaitan dengan Bapak. Ya, jadi pihak Arius itu lebih melihat berbeda secara substansi heterousios, jadi bukan homoousios. Dia nggak setuju dengan Bapak itu adalah heterousios, jadi berbeda. Berbeda kalau hetero itu beda bendanya, beda orangnya, beda pribadinya. Ya, jadi tidak 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 sama dengan Bapak, bukan soal kepribadian, tetapi hakikatnya dia nggak setuju. Nah, dari pihak gereja yang sudah menetapkan menghasilkan itu, anak dikatakan sehakikat. Homo, homo itu sama ya. Jadi kalau homo itu artinya laki ya laki, perempuan ya perempuan, Tuhan ya Tuhan. Dengan Bapa. Jadi beberapa mencoba kompromi, terus memberikan satu ya apa ya, satu kemiripan gitu. Homo dikatakan homoi ya, homoiousios. Kalau tadi homoousios ini tambah homoiousios. Apa artinya? Bukan sehakikat anak-anak ya kuda ya gitu kan. Kalau dia manusia manusia, kalau ini ya mirip. Nah, dalam bahasa Latin itu ada istilah homoiousios. Ya mirip, mirip. Jadi bukan sehakikat tapi mirip. Nah, ini ditolak karena bersifat tambah mengacaukan dan membuat ambigu ya, jadi membuat ambigu. Nah, apa yang terjadi perdebatan ini sehingga muncul perdebatan seperti ini karena sesudah Arian itu dipengaruhi oleh filsafat Yunani yang sangat kuat dalam filsafat Platonik ya, yang menempatkan Allah sebagai yang tak tercipta dan segala hal yang lain adalah sebagai ciptaan. Dan ini juga yang diserang gereja yang diserang itu adalah tentang hal ini, khususnya bagi orang-orang yang bukan Kristen ya, dari saudara kita baik dari Muslim dari yang lain, semuanya itu juga menyerangnya tentang ini. Jadi anak bukan Allah. Nah, Allah tidak beranak dan tidak beribu. Nah, seperti itu. Bagi mereka, jika anak diperanakkan berarti ia memiliki awal. Para Ortodoks menegaskan peranakan bukan penciptaan. Jadi Roh Kudus yang kemudian diam dalam kandungan Maria dan memberikan itu ya, jadi menganugerahkan kuasa yang luar biasa dan bukan diciptakan anak oleh Roh Kudus ya, tetapi diperanakkan. Ini sesuatu yang juga bersifat misteri. Anak tidak diperanakkan secara jasmani atau diciptakan secara pengertian platonik, tetapi anak diperanakkan secara kekal, bukan diciptakan di waktu tertentu. Ini sudah merupakan satu keputusan. Peran kaisar apa? Konstantinus memimpin sidang dengan mengenakan pakaian kebesaran ungu, kebesaran kerajaan. Ia memohon kepada gereja-gereja yang berkumpul di sidang konsili Nicea itu untuk mementingkan persatuan berdasarkan kebenaran-kebenaran Alkitab. Bukan semata-mata yang dia tekankan itu eh, dogmanya ya, tetapi kesatuannya. Harus cari kesatuan pokoknya. Jadi ini agak sedikit eh, banyak penulis sejarah gereja mengatakan bahwa Konstantin itu tidak sepenuhnya ingin kebenaran teologis, tetapi dia ada kaitan dengan politik juga. Ya, mau tidak mau, iya betul ya. Namun ia mendukung pihak ortodoks setelah mendengar argumentasi karena Konstantin bukan orang bodoh ya. Dia tahu dan dia takluk kepada kebenaran firman Tuhan. Jadi iman takluk kepada kebenaran firman Tuhan. Pengetahuan juga sama ya. Jadi mendengar argumentasi dan kemudian
keselamatan bergantung kepada pekerjaan keilahian Kristus, bukan kepada manusia. Nah, rumusan-rumusannya itu adalah credimus in unum deum, patrem omnipotentem, ya, kemudian factorum omnium visibilium ad invisibilium. Nah, ini terus panjang ya, ad itu apa semua gitu. Nah, saya tidak baca, ini teks Latin aslinya yang saya ambil itu ya. Bahasa Indonesia gini, secara singkatnya, kami percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, langit dan bumi dikatakan kan. Nah, ini eh, yang aslinya itu pencipta segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah, kepada satu Tuhan yang tunggal diperanakan dari Bapa, yaitu dari hakikat Bapa, bukan seperti Bapa, tapi sesubstansi, sama persis. Jadi homousios. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar, diperanakan bukan dijadikan sehakikat dengan Bapa, dan olehnya segala sesuatu dijadikan baik yang di surga maupun yang di bumi. Jadi saya pikir pengakuan iman ini yang penting adalah yang kelihatan dan tidak kelihatan. Jadi ini teologi Amerismus yang sudah kita pelajari. Nanti kita akan belajar lagi lebih dalam. Nah, apa yang ditambahkan dengan kalimat yang lain adalah dan mereka berkata, dikatakan dalam buku sejarah ini, ya, ada waktu ketika ia tidak ada atau ia berasal dari yang tidak ada atau bahwa ia diciptakan atau berubah atau diubah. Mereka ini dikutuk oleh gereja Katolik dan Apostolik. Jadi gereja Katolik pada saat itu gereja yang dipimpin Paus juga menolak pengakuan Arius ini. Nah, reaksi Arius gimana? Mereka kemudian setelah menandatangani itu, walaupun Konsili Nicea menyatakan kemenangan ortodoksi, ya gereja yang ortodoks itu, pertarungan belum berakhir karena Arian, Arianus itu tidak terima. Jadi dia ya artinya itu marah gitu ya. Banyak uskup timur menandatangani credo karena tekanan politik, tetapi tetap berpegang pada ajaran Arius. Jadi mereka kini daripada nanti masalah dengan raja, udah tanda tangan aja. Nah ini yang paling bahaya. Setelah Konstantinus meninggal, Arianus kembali menguat. Kenapa? Karena rajanya udah nggak ada, jadi berani mereka. Terutama di bawah kekaisaran Konstantius II yang pro-Arian. Nah ini ya, jadi ini konsili ini berkaitan dengan perang politik juga. Terjadi apa? Nah karena dia dekat dengan Kaisar Konstantin kedua yang mengganti Konstantin yang pertama, maka Athanasius itu kemudian ditangkap dan diasingkan. Sebagai pembela utama Nisia, Athanasius menjadi sasaran politik. Jadi dia diasingkan, ya, dikucilkan. Selama dikucilkan itu terjadi kira-kira 5 kali ya dikucilkan itu dia dikeluar kucilkan lagi kekaisaran yang terjadi pada saat itu. Tetapi sudah perhatikan, Athanasius bukan orang biasa. Dia menuliskan di dalam penangkapan itu Tuhan memakai dia menuliskan karya yang sangat monumental, yang luar biasa. Apa itu? Ya ini yang menjadi dasar pengakuan iman Rasuli 325, yaitu De Incarnatione Verbi Dei. Jadi terus yang kedua, Orationes contra Arianos. Ini ya, jadi pidato-pidato melawan Arianisme dan tentang teologi inkarnasi, bahwa firman itu berinkarnasi. Nah, Athanasius kemudian digelari sebagai kontramundum atau melawan dunia. Jadi melawan kekaisaran, melawan seluruhnya. Jadi dia bukan karena dibela Konstantin, dia tegak, terus dia ikut Konstantin. Enggak begitu. Konstantin turun, dia tetap pada kebenaran, bukan ikut Konstantin, tapi ikut kebenaran. Nah ini perlu kita pelajari ya. Nah di gereja-gereja perlu belajar para hamba Tuhan mempunyai iman yang seperti ini. Nah pada waktu itulah Konstantin yang pertama, ajaran Indonesia diteguhkan kembali secara penuh oleh Kaisar Theodosius ya. Dan Arianisme kemudian dinyatakan sesat setelah kaisarnya ganti. Jadi setiap ganti kaisar itu tergantung kaisarnya membela siapa, goncang lagi. Kalau kaisarnya benar, ya balik lagi gitu ya. Itu berkaitan semuanya. Dan kita lihat ini adalah sejarah gereja. Nah, kita akan melihat kesimpulannya. Ya, kesimpulannya apa? Secara kristologi, hasil konsili Nicea itu meneguhkan keilahian Kristus yang disebut sebagai homoousios, Allah yang sejati
bukan ciptaan, tapi bersama-sama dengan Allah dan bersatu dengan Allah secara kekal tidak terpisahkan. Dalam soteriologi dikatakan bahwa hanya Allah yang dapat menyelamatkan manusia, bukan manusia menyelamatkan manusia atau perbuatan-perbuatan manusia, kekuatan manusia, daya juang manusia, dan juga dikatakan juga kemampuan manusia, jasa manusia yang menyelamatkan dirinya. Itu ditolak. Jadi ini adalah teologi anugerah di dalam teologi solus Christus. Hanya Allah yang dapat menyelamatkan manusia dan Kristus harus mau tidak mau, saudara, dia adalah Allah sejati agar penebusannya itu mampu menembus segala dosa manusia. Jadi kalau dia manusia tanpa keilahian, dia tidak mungkin akan bisa menjadi penebus juru selamat. Bagaimana dengan pengertian kegerejawian ya, atau eklesiologi? Sesudah ini, pengakuan ini menjadi model konsili ekumenis pertama yang menjadi dasar seluruh pengakuan gereja sepanjang zaman. Dan di mana gereja-gereja itu berdiri, maka pengakuan iman itu harus ditegakkan. Ya, bersidang dengan suatu kuasa otoritas, bukan dengan kuasa politik. Jadi kalau kita lihat, memang ada bau-bau kondisi nuansa politik, tetapi sebenarnya di dalamnya itu adalah keputusan-keputusan penting. Ya. Dan terutama apa? Dalam masalah-masalah kata-kata yang digunakan dan diperdebatkan, kemudian diputuskan. Nah, itu dalam teologi linguistik teologi atau teologi bahasa, sudah penggunaan istilah homoousios itu akhirnya menjadi tonggak terminologi yang menjadi acuan sepanjang sejarah. Bagaimana dengan kondisi gereja setelah itu ya? Maka pengakuan iman Rasul ini memanggil gereja untuk menjaga kemurnian iman meskipun di bawah tekanan politik dan pengaruh pengajaran-pengajaran hikmat duniawi, filsafat-filsafat dan para filsuf yang ada atau orang-orang yang pinter, termasuk yaitu gereja yang dipimpin oleh uskup, kardinal, terus paus atau presbiter atau apapun itu harus tunduk kepada firman Tuhan, tunduk kepada Kristus. Nah, ini satu apa ya satu pengertian yang kita sudah dapatkan ini sudah itu menjadi satu latar belakang kita mengapa ini penting gitu. Nah, kesaksian dari Bapak Gereja yang ditulis itu ada beberapa Bapak Gereja ya. Tentang apa? Tentang bahwa seperti Anasius, bahwa anak Allah menjadi manusia supaya manusia beroleh bagian dalam kodrat ilahi. Jadi kalau Yesus bukan manusia, maka manusia tidak bisa menjadi serupa Allah. Jadi memiliki tubuh seperti Kristus. Basil Agung juga sama mengatakan jika Kristus bukan Allah, kita semuanya menyembah berhala. Sebab kita menyembahnya sebagai Allah yang manusia yang dialahkan. Jadi kita bukan, dia adalah Allah, bukan manusia yang dialahkan. Jadi agama-agama lain kadang-kadang Yesus itu dituhankan oleh Paulus, diangkat Tuhan oleh Paulus. Bukan, saudara. Itu berlawanan dengan iman kita sendiri dalam Alkitab. Nah, Gregorius Nazianzus itu mengatakan yang juga mendukung ini ya, apa yang tidak diambil dari natur kita tidak akan bisa disembuhkan. Jadi apa yang tidak diambil, yang tidak ia ambil ya, Kristus ambil, maka kita nggak bisa. Natur itu nggak bisa diubah manusia. Jadi udah cacat, udah jatuh dalam dosa. Nah dari semua rangkuman ini, Konsili Nicea itu kalau kita simpulkan menjadi satu-satunya fondasi pengertian pengajaran teologi Kristen Ortodoks dan Kristen Reform yang kemudian meledak 1517 itu dan kemudian terjadi pengakuan iman sepanjang sejarah gereja. Apa isinya? Secara utama adalah Yesus Kristus adalah Allah sejati dan manusia sejati. Maksudnya Allah sejati apa? Allah sejati yang memang dari Allah yang sejati. Berasal dari Allah, diutus oleh Allah. Terang yang berasal dari terang dan dia homoousios, sehakikat. Nah, ini yang ditekankan ya. Saudara perhatikan perjuangan ini bukan merupakan perdebatan dialog semata atau rapat semata atau bersifat rasionalis, rasionalistis atau intelektual, melainkan ini adalah pertempuran iman atau kalau saya ngomong spiritual war ya. Jadi seperti perang dalam spiritual. Jadi ada kekuatan yang akan menghancurkan gereja dari ajaran-ajaran ini yang menyelewengkan
Nah, di situ gereja kemudian dengan kuasa Roh Kudusnya itu dikembalikan kepada pengajaran benar karena bukan berdasarkan Konstantin, tapi berdasarkan kebenaran Alkitab. Jadi Credo Nisia menjadi tiang penyangga dari seluruh bangunan dogma Kristen sepanjang sejarah. Jadi mereka harus mempertahankannya, yang seperti Athanasius berkata, ya Hosius dan Alexander yang sudah sepakat dan menandatangani itu. Jadi tiga tokoh inilah yang menjadi tokoh yang lahirnya serta sampai tuntasnya digenapinya dihasilkannya pengakuan iman rasuli. Athanasius, Hosius, dan Alexander dari Alexandria adalah martir kebenaran teologis yang menegakkan Kristus sebagai inti iman dan ibadah gereja sepanjang zaman. Jadi lupa aku bukan Trinitas. Bukan masalah Trinitas. Ini adalah masalah pekerjaan Kristus dalam pribadi yang diutus dan bukan ditekankan tentang Trinitasnya, ya, tetapi tentang Kristusnya yang dianggap tidak Allah sejati itu. Jadi ini fokusnya pembahasan tentang peran dan hakikat daripada Kristus. Ya, oke. Saya pikir cukup sekian. Nah, nanti kita sambung ke seri yang kedua membahas secara sejarah dan juga secara masalah-masalah latar belakang pengakuan Indonesia 1 sampai 7. Ya, ini saya tutup sekian dan kita akan masuk dalam doa.